Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan dilayangkan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso atas dugaan penerimaan gratifikasi 7 miliar rupiah yang diduga diterima Wamenkumham. Sementara itu, dua asisten pribadi Wamenkumham melaporkan balik IPW ke Barreskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Pak Sugeng. Sore, halo, selamat sore Mbak. Ya, selamat sore. Dan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting, selamat sore Pak Jamin. Selamat sore Mbak Rifana. Kami sebelumnya sudah berupaya untuk menghubungi dan mengundang Wamenkumham Republik Indonesia Profesor Edward Omar Syarif, namun sayangnya yang bersangkutan belum dapat bergabung dalam dialog kita pada sore hari ini. Jadi kita lanjutkan perbincangan kita. Pak Sugeng, langsung saja. Apa sebetulnya dasar pelaporan IPW ke KPK terhadap Wamenkumham dan dua asistennya? Ya, kita akan mendapatkan informasi dari masyarakat ya. Adanya dugaan aliran dana berjumlah 7 miliar di dalam dua kesempatan yang berbeda ya. Satu berjumlah 4 miliar melalui kiriman rekening ya, dua kali kiriman rekening. 2 miliar pada bulan Februari dan Mei ya, 2 miliar. Kemudian ada penerimaan tunai 3 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar. Ya. Semuanya diterima oleh asisten menteri. Nah, penerimaan dengan asisten menteri ini sebetulnya ada hubungan dalam kaitan dugaan kami ya. Asisten menteri ini dalam kaitan kewenangan atau jabatan dari Wamen EOSH yang sudah disebut-sebut namanya ya, bahkan oleh Rifana sendiri, Edward Omar Syarif ya, sudah disebut-sebut. Oke. Itu pertama. Yang kedua ada lagi. Ini permintaan langsung oleh Wamen kepada seorang pengusaha untuk meminta jabatan komisaris di perusahaan tersebut ya, untuk meminta jabatan komisaris dengan mengajukan dua nama asistennya sebagai nomine ya. Kan asistennya ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena keterpengaruhan jabatan ya, keterpengaruhan jabatan. Jadi kemudian salah satu asistennya sudah masuk di dalam akta perusahaan sebagai komisaris ya, yang bernama YAR ya, YAM ya. Oke. Bernama YAM. Nah, dan sudah mendapatkan pembayaran 2 bulan sebesar 240 juta. Di mana 240 juta itu per bulan 20 juta untuk YAM, yang 100 juta untuk Wamen ya. Nah, ini kan dalam konteks apa? Dalam konteks sebetulnya ketika seorang pengusaha tersebut membutuhkan ya peran atau kewenangan dari Wamen ini terkait pengesahan badan hukum. Oke. Ya. Jadi itu pertanyaan, apakah saya harus membuktikan? Loh, saya bukan penegak hukum dalam arti penyidik pemberantasan korupsi. Oke, ya. Pak Sugeng. Kita menjalankan peran menginformasikan gitu loh. Iya, Pak Sugeng, Anda mengatakan mendapatkan informasi dari masyarakat. Saya tanya, masyarakatnya ini siapa? Apakah pengusaha berinisial HH yang memang berkonflik dengan Wamenkumham? Tidak. Saya mendapat dari seorang advokat. Oke. Ya. Advokat ini siapa? Advokat ini apakah pengacara yang sama yang punya saham di perusahaan yang akan bermasalah di badan hukumnya itu? Saya tidak bisa beritahu dong. Karena ini salah satu orang yang saya ajukan sebagai saksi nanti di dalam proses di KPK. Kalau saya sebut ini kan proses penyidikan bisa terganggu ya. Oke, advokat ini adalah advokat ini bukan advokat yang punya saham di perusahaan itu ya? Bukan. Oke. Bukan ya Pak Sugeng? Pak Sugeng, bukan. Kita ingin tanya, ini badan hukumnya apa? Kabarnya ini badan hukumnya terkait dengan izin usaha tambang ya?
izin Betul, ya, tambang izin nikel usaha di Luwu tambang. Timur, Sulawesi Selatan, betul? Betul Oke. ya, kalau itu saya konfirmasi betul ya. Hmm. Pak Sugeng, Jadi Anda seperti punya itu bukti ya. apa selain dokumen-dokumen tadi? Apakah ada bukti chat, bukti transfer? Apa buktinya? Aduh lengkap, bahkan chatnya itu lengkap ya. Chat Wamen ini meminta posisi komisaris dengan memasukkan dua asistennya tersebut yang sudah diakomodir satu dan kan telah mendapatkan honor ya. Hmm. Setelah itu chat itu bahkan ada satu chat yang dia lempar tanggung jawab sama menteri ya. Dia lempar tanggung jawab pada menterinya ketika salah satu koleganya komplain sama dia, ya kenapa kamu sikapmu tidak konsisten kalau mau menolong kenapa pengusaha pengusaha ini yang meminta tolong kamu kemudian dia merasa kamu tinggalkan gitulah. Oke, jadi Dia lempar itu tanggung jawabnya kepada menteri. Oke, ini jadi Saya punya persoalannya chatnya, ya. Wamenkumham berbalik arah begitu ya, yang tadinya mau membantu pengusaha Betul. berinisial HH ini kemudian Iya. berbalik arah karena ada pengusaha lain kabarnya. Saya mau tanya, Pak Sugeng, apakah ada Betul. motif lain dari pelaporan IPW ke KPK ini karena kabarnya melibatkan pengusaha tambang batubara asal Kalimantan Selatan dan petinggi Polri? Motifnya kami menggunakan posisi sebagai peran serta masyarakat, ya. Terkait Nggak ada motif tentang politik ya? adanya atau enggak, tidak ada motif politik. Masa urusan politik ini? Oke. Ini urusan peran serta masyarakat berdasarkan Undang-Undang Tipikor ya untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. Kalau ada yang disebut tadi oleh Rifana adanya pengusaha lain dan juga petinggi Polri, itu nanti udah masuk dalam materi nanti. Tapi Anda ya, dengar juga nggak bahwa ada keterlibatan pengusaha batubara asal Kalimantan Selatan dan juga petinggi Polri dalam kasus ini? Saya harus tanya dulu nih, clear. Apa? Ya itu nanti saya jelaskan ya. Dari laporan masyarakat Itu loh, yang kalau masuk ke Anda, ada nggak keterlibatan dua orang ini? Yang dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum tidak ya. Oke. Saya mau ketegaskan ini ya. Yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dari pengusaha asal Kalimantan Selatan dan juga petinggi Polri itu tidak. Oke. Tetapi apakah di sana masuk dalam trading influence ya? Nah itu satu pendalaman tertentu bisa ditanya ini sama Pak Jamin. Apa yang dimaksud trading influence itu? Oke, saya mau ke Pak Jamin langsung. Pak Jamin, kalau dilihat ya konstruksi kasusnya ini kita sudah dapat banyak informasi sebetulnya ada keterlibatan dari pengusaha lain asal Kalimantan Selatan, kemudian ada keterlibatan juga petinggi Polri. Ini murni kasus hukum atau ada motif politik lain? Ada motif lain, motif politik begitu menurut Pak Jamin? Ya, dalam konteks pelaporan terhadap adanya dugaan ya tindak pidana korupsi, setiap masyarakat berhak ya untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Apakah yang diketahuinya atau orang diketahuinya dari orang lain gitu ya. Jadi dia bisa saja melaporkan adanya dugaan. Nah, dalam proses pemeriksaan laporan tersebut ada dua hal. Pertama, biasanya tertutup ya. Artinya pelapornya tidak diungkap karena untuk menjaga independensi dan juga keselamatan dari pelapor tersebut. Tetapi kalau pelapor seperti Pak Sugeng ini sudah open ke publik, ya tentu resikonya nanti ke Pak Sugeng sendiri terkait dengan konsekuensi keamanan dan keselamatan daripada pelapor itu sendiri. Pada prinsipnya itu. Nah, yang berikutnya, setelah laporan itu dimasukkan, maka ada pemeriksaan dari KPK dalam rangka menganalisis. Ingat ya, di KPK itu walaupun dalam undang-undang terbaru ada proses pemberhentian penyidikan, tapi bukan rangka dalam hal adanya dugaan tindak pidana atau tidak ada dugaan tindak pidana ya. Tapi dia dalam hal ini sangat tegas. Setelah nantinya dilakukan proses penyelidikan, karena penyelidikan itu dalam KPK mengumpulkan alat bukti, ya, bukan untuk mencari peristiwa pidana. Jadi kalau sampai sudah masuk ke taraf penyelidikan, itu artinya sudah dinyatakan sebagai proses adanya alat bukti yang cukup ya untuk dinaikkan menjadi penyidikan dan menemukan tersangka dan
menetapkan ya. Kalau penyidikan di KPK itu bukan menemukan tersangka, langsung menetapkan. Nah itu bedanya dengan tindak pidana umum. Nah kalau seperti ini saya kira KPK harusnya mengapresiasi ya apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Artinya KPK harus mempelajari, kalaupun nantinya ini tidak ada unsur pidana, lebih kepada arah perdata, maka mereka tidak akan menggunakan sprint lidik. Ya, sprint lidik itu sprint untuk penyelidikan. Ya. Nah, itu cuma temuan ya yang menurut mereka tidak bisa ditindaklanjuti. Tetapi kalau ini bisa ditindaklanjuti karena ada unsur pidana dan cukup alat bukti, maka mereka menaikkan status kepada penyelidikan untuk menemukan bukti-bukti, nanti penyidikan langsung ditetapkan siapa tersangkanya. Begitu. Baik, di satu sisi KPK harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Sugeng dari IPW, tapi di sisi lain KPK jangan sampai terseret motif politik begitu ya, ataupun motif lain, Pak Jamin. Karena ini sepertinya bukan murni 100% kasus hukum ini. Kok Rifana bisa bilang motif politik, apa maksudnya? Makanya tadi kan motif saya tanya. Kan ada apa makna motif politik, ya kan? Ini penegakan hukum. Penegakan hukum itu seperti dikatakan Pak Jamin, ya buktinya ada atau tidak. Ya, kalau kami sebagai pelapor, kami menyiapkan namanya bukti-bukti permulaan, ya. Nanti kewenangan KPK yang harus mendalami di dalam penyelidikan yang disebutkan oleh Pak Jamin. Mereka mau melakukan telaahan. Kami punya buktinya dan tidak perlu diumbar di sini. Gitu loh ya. Chat kami lengkap, bukti-buktinya lengkap, saksinya ada. Gitu loh. Ya. Bahwa saya kemudian dilaporkan itu sih biasa saja buat saya, sesuatu tindakan kebakaran jenggot aja. Orang kita belum diperiksa dia sudah melapor. Dan satu hal lagi ya. Saya tidak pernah menyebut namanya seorang pria yang bernama Yogi Rukmana tersebut. Tidak pernah menyebut ya. Saya menyebut dengan inisial YAR ya. Kemudian temannya juga saya sebut dengan inisial. Apa aja yang dia dirugikan? Ini kan kebakaran jenggot. Tapi saya siap aja menghadapi orang risiko biasa ini. Ya, Pak Sugeng siap menghadapi. Pak Jamin, pelaporan balik kepada Barreskrim Polri, padahal kasus ini sudah dilaporkan ke KPK. Apakah ini akan mengganggu nanti proses? Apakah ini memang strategi dari pihaknya yang dilaporkan oleh Pak Sugeng itu untuk mengganggu proses lidik tadi? Ya, sekarang kan belum proses lidik ya. Artinya masih mengumpulkan informasi dari pelapor. Nah, ini kan perlu didalami dan dipanggil. Contohnya nanti Pak Sugeng akan menghadirkan saksi-saksi tadi seperti yang disampaikan. Itu baru bicara interview namanya ya. Bicara interview untuk memeriksa apakah benar ada kaitan, ada suatu peristiwa pidana. Nah, terkait dengan adanya laporan yang merasa dirugikan nama baiknya, tentu berdasarkan prosedur ya di pasal 310 dan 311 ya terkait dengan itu. Apakah pakai pasal ITE 310-nya atau pakai 310 murni di KUHP. Nanti bisa dibuktikan. Nah, tapi ini kan belum ada perjalanan yang dipastikan apakah ini membuat dia menjadi nama baiknya tercemar atau tidak tercemar, itu tergantung lagi kepada proses yang akan diperiksa di Barreskrim. Jadi kan ada dua. Jadi dari sisi masyarakat ini agak aneh juga menurut saya Pak Rafika. Anehnya di mana? Harusnya kalau orang melaporkan ada dugaan tindak pidana korupsi, harusnya diapresiasi. Saya sangat mengapresiasi ya semua orang, karena kan kita ingin memperbaiki sistem pemerintahan ya. Nanti terlepas daripada apakah terbukti atau tidak terbukti adanya suatu perbuatan itu, maka orang yang merasa keberatan terhadap itu bisa melakukan upaya hukum. Jangan terlalu ini ya, prematur menurut saya. Ya, jadi ini harusnya biarkan dulu prosesnya di KPK berjalan, baru ada laporan ke Barreskrim begitu ya. Karena kan laporan di Barreskrim tidak bisa diproses ketika KPK ini belum selesai melakukan klarifikasi ataupun memulai penyelidikan, begitu kan Pak Jamin prosesnya? Ya, saya kira contohnya orang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka saya katakan tadi ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, kalau tertutup kan KPK akan tidak
expose ya siapa yang melaporkan, sehingga sulit untuk yang terlapor tadi mengetahui siapa yang melaporkan dia. Jadi tidak ada upaya melaporkan dia ke Barreskrim terkait dengan pencemaran. Tapi kalau ini kan Pak Sugeng artinya kan sudah siap sebenarnya karena dia terbuka. Sudah siap saya. Sudah siap, dia kan terbuka. Artinya dia tahu konsekuensi. Padahal dalam konteks KPK ada kesempatan untuk menutup, ya, kesempatan untuk orang yang melaporkan supaya tidak terbuka di depan umum, gitu loh. Namanya ditutup-tutupin. Itu memang ada aturan untuk perlindungan terhadap saksi pelapor, gitu, Mbak. Oke, Pak Sugeng, langkah Anda setelah ini apa? Kalau tadi Anda kan mengatakan bahwa saya sudah siap begitu ya. Ini resiko karena saya sudah melaporkan. Nah, ini langkahnya IPW setelah ini apa? Kalau KPK tidak kunjung bergerak. Kita fokus ya. KPK sudah meminta konfirmasi saya ya, sudah, tapi belum dihadirkan ya. Tapi beberapa konfirmasi sudah diminta setelah laporan saya yang kemarin hari Selasa ya, sudah diminta konfirmasi kembali, diminta untuk menambahkan alat bukti yang diperlukan, kemudian daftar saksi yang akan diminta keterangan. Jadi saya fokus kepada proses membantu penegakan hukum oleh KPK dengan menyiapkan alat bukti permulaan, diantaranya juga saksi-saksi. Ya itu saya fokus. Kalau terkait laporan itu buat saya yang ringan dan lucu aja gitu ya. Jadi ya silakan aja, kan risiko di dalam menyampaikan satu laporan yang terbuka, tadi di Pak Jamin sudah sampaikan, bukannya saya tidak tahu, saya tahu. Dan itu adalah langkah yang tepat. Apabila ada orang yang merasa namanya tercemar, dia melapor polisi, bukan misalnya mengirim orang melakukan intimidasi. Itu sudah benar, jadi saya hargai langkah itu. Gitu, ya. Pak Sugeng, terakhir, ini menurut Anda ataupun berdasarkan informasi yang Anda dapat, ini hanya dugaannya melibatkan Wamenkumham saja atau ada pihak lain di dalam Kemenkumham yang juga turut terlibat? Ini kan ada terkait fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam pengesahan badan hukum ya. Oke. Kami mempunyai bukti ya, kami mempunyai bukti ada proses pengesahan badan hukum AHU yang kami nilai cacat. Boleh ya berpendapat ya, saya cacat karena saya sudah mempelajari dokumennya. Jadi mungkin kalau ini berkembang menjadi penyelidikan, apalagi penyidikan, bisa tidak mungkin akan diperiksa ya pihak lain yang berwenang di dalam pengesahan badan hukum. Siapa di sana itu loh. Bahkan tadi saya bilang, saya punya bukti chat bahwa Wamen lempar kesalahan setelah dia ditegur oleh koleganya kepada menteri. Lempar tanggung jawab gitu. Saya punya buktinya. Bukti saya lengkap. Ya, saya berani begini karena bukti saya lengkap. Nggak ada khawatirnya saya. Baik. Oke, kita tunggu nanti bagaimana langkah cepat dari KPK. Kapan rencananya Pak Sugeng akan dipanggil? Belum tahu, tapi saya sudah barusan saja tadi siang saya ditelepon dari Dumas ya untuk menyiapkan beberapa dokumen. Ya. Oke, baik, kita tunggu nanti langkah selanjutnya dari KPK untuk bisa meminta klarifikasi dan juga menyelidiki kasus ini karena sekali lagi itu ada pelaporan tadi Pak Sugeng yakin sekali dengan seluruh bukti dan nanti kita buktikan saja bagaimana proses hukumnya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan juga pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting. Saya selalu Pak Jamin dan juga Pak Sugeng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sugeng. Terima kasih.